Semua kita yang percaya kepada Dia pun kita punya urapan yang sama. Bahkan dalam banyak janji, nanti kita akan lihat, ternyata kita pun bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar dari yang Yesus Tuhan kita pernah kerjakan. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin kalau kita pikir orang berkata sombong sekali? Tidak, saudara, ini kebenaran. Kita baca dulu sebelum kita beralih yang lain. Saudara beri tanda Kisah Rasul 3. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Maka itu kalau masih ada di antara kita hidup ini tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi khawatir, sama bodohnya, maaf saya berkata, mari kita belajar akan hal ini. Yohanes 14 ayat 12. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa? Ayo, kata apa di situ? Siapa? Barang siapa. Jadi siapa saja yang bagaimana? Ayo, yang bagaimana percaya kepada Yesus. Pakai persyaratan percaya yang doanya 8 jam sehari. Yang percaya kepada Yesus yang begini, yang persembahannya sekian juta seminggu, yang pelayanannya begini, baca Alkitab 14 pasal sehari. Begitu? Tidak. Hanya percaya kepada Yesus. Ia, orang itu tadi akan bagaimana? Melakukan juga, kata juga menunjukkan sama. Ya, melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus Tuhan pernah lakukan. Nah, ini yang mengherankan. Ayo baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya cuma lihat ada satu bapak aja yang tepuk tangan tadi waktu saya ngomongin. Yang lain kenapa? Saudara gak percaya akan firman ini? Loh, saya tanya, saudara percaya bahwa kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana? Lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Amin. Tapi tunggu dulu, lakukan dulu yang Dia pernah kerjakan. Kok enggak amin? Bagaimana kita akan melakukan yang lebih besar daripada yang Dia kerjakan? Yang Dia kerjakan aja kita belum lakukan. Ayo, amin atau aman? Sama jawab. Ayo kita tanya, apa yang Dia pernah lakukan yang kita sudah pernah lakukan? Ayo hari ini ngitung semuanya. Saya tanya lagi, apa yang Dia pernah lakukan yang kita juga sudah pernah lakukan? Karena kalau kita sudah bisa menemukan apa yang kita lakukan ternyata Yesus pernah lakukan, baru kita akan melangkah, maka kita pun akan mengerjakan yang Dia kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Oke, contoh kecil saja, ya. Awas, nggak ngaku bertobat, awas. Yesus mengampuni musuhnya tidak? Kita yang benar. Kecil aja dulu, nggak usah besar-besar. Kita bagaimana? Yesus mengampuni musuhnya. Bahkan Dia memberkati orang yang membenci Dia. Lah kita bagaimana? Mengampuni? Ya kalau tahu. Contoh kecil, maaf, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Yesus melupakan kesalahan orang lain tidak? Sangat lupa total. Dia tahu siapa Yudas, betul, Dia tahu siapa Thomas, Dia tahu. Kenapa Dia tetap bisa kumpul bersama-sama? Itu hal yang luar biasa. Jadi sebelum kita menerima urapan Kristus atau pangkat Kristus itu, mari kita tanya, apa yang aku pernah lakukan yang Yesus juga pernah lakukan? Yang lain, Yesus pernah menyembuhkan orang, kita nyakitin orang lah, gitu sih. Ayo jawab lagi, Yesus pernah menyembuhkan orang, kita bagaimana? Pernah gak kita menyembuhkan orang? Ayo. Saudara, hal-hal itu yang kita perlu tanya pada diri kita sendiri. Pertama kali saya belajar firman ini, saya itu gak percaya. Saya bilang, gak mungkin dong Tuhan, mana bisa kami lebih hebat dari Tuhan Yesus? Betul gak? Mana mungkin. Ternyata dengan logika anak-anak, Papa memberikan saya pengertian. 2 hal saja, gak usah banyak. Nomor 1, Tuhan Yesus mati umur berapa? Nah kita umur berapa sekarang?
Siapa lebih panjang umurnya? Betul nggak? Saya lebih panjang umurnya. Bapak umur berapa, Pak? Bapak umur berapa sekarang? 65. 3 kalinya umur Yesus, 2 kalinya umur Yesus. 65. Jadi kita ternyata secara umur saja. Maka itu yang muda-muda, jangan bunuh diri kamu. Yang masih merokok bertobat. Itu bunuh diri itu namanya. Sudah tahu di bungkus rokok ada tulisannya begitu. Masih ngerokok aja. Kalau kita secara umur bisa lebih panjang dari Tuhan Yesus, jadi lebih banyak siapa melakukan kerjaannya? Ya kita dong, yang umurnya lebih panjang dari Tuhan Yesus. Nomor 2, Tuhan Yesus belum pernah sampai Jakarta. Tuhan Yesus belum pernah sampai Nabire. Kita sudah ada di sini. Perjalanan hidup Tuhan Yesus cuma lingkup yang kecil. Kalau saudara lihat peta dari Bethlehem, Yerusalem, Yudea, sekali aja dia pernah ke Mesir waktu dia masih kecil. Tapi nggak lama juga. Paling jauh itu Yesus hanya sampai ke Mesir. Paling jauh. Nggak pernah sampai kemana-mana. Nah kita sudah bisa sampai kemana-mana, bukan? Nah dalam hal ini siapa lebih banyak mengerjakan sesuatu? Ternyata kita. Apalagi kalau kita terima kuasa, terima urapan itu, wah itu luar biasa. Amin. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lebih besar yang daripada yang Dia kerjakan. Saya kembali ke Kisah Rasul 3 tadi itu. Ini urapan yang luar biasa. Jadi Kristus itu pangkat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-32 dan 33. Kita akan tanya kapan Tuhan Yesus menerima pangkat atau pelantikan menjadi Kristus, menjadi diurapi, menjadi penguasa yang luar biasa. Kapan? Kisah Rasul 2 itu tentang khotbah Petrus. Ketika hari itu Roh Kudus turun atas mereka. Saya baca dulu begini supaya saudara yang baru pertama kali tahu hari ini bisa tahu jelas. Kita lihat pasal 2 ayat yang ke-14 ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah, ingat ini perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 pagi. Petrus belum tahu di Papua jam 9 pagi ada orang mabuk juga. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi hari itu 120 orang mereka dipikir mabuk karena pagi-pagi sudah ngomong yang tidak-tidak. Karena Roh Kudus turun atas mereka pada hari itu. Mereka anggap kalian ini mabuk pagi-pagi begini. Nah, Petrus menerangkan, tidak mabuk. Lalu buat apa? Kenapa begini? Nah, diterangkan semuanya itu ayat 32 sekarang. Salah satu keterangannya begini. Yesus inilah, ya ayat 32 pasal 2. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi Petrus menegaskan kami tidak mabuk, tetapi kami mengalami apa yang Yesus alami sekarang ini. Ayat 33. Dan sesudah Yesus Tuhan kami diapakan? Ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Itulah hari kenaikannya ke surga. Bapa meninggikan Yesus Tuhan kita dan menerima apa? Roh Kudus yang dijanjikan itu. Renungkan baik-baik. Siapa yang menerima Roh Kudus di sini? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Siapa? Ayo, saudara jawab. Siapa yang menerima Roh Kudus di sini? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga menerima Roh Kudus.